Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di kesempatan hari ini kita akan masuk dalam kitab Yosua untuk membahas kunci keberhasilan Yosua dalam meraih terobosan. Ya, hari ini kita ada di dalam kitab Yosua, pembahasan firman Tuhan pada hari ini, dan kita masih dalam pembahasan kunci keberhasilan Yosua dalam meraih terobosan. Mari kita lihat bersama Yosua pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yosua pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima dikatakan demikian. Setelah kematian Musa, hamba Yahweh, berfirmanlah Yahweh kepada Yosua anak Nun, pelayan Musa, dengan berkata, Musa hambaku telah mati. Sekarang bangkitlah, engkau dan seluruh umat ini, seberangilah sungai Yordan ini, ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Selanjutnya, setiap tempat yang akan diinjak kakimu telah aku berikan kepadamu, sebagaimana telah aku katakan kepada Musa. Dari padang gurun ini hingga ke Libanon sana, dan dari sungai besar, sungai Efrat, meliputi negeri orang Het, hingga ke laut besar, arah terbenamnya matahari. Itulah yang menjadi batas wilayahmu. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup berdiri di hadapanmu seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertaimu. Aku tidak akan mengabaikanmu, dan aku tidak akan meninggalkanmu. Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah perkataan Tuhan kepada Yosua, janji Tuhan kepada Yosua, untuk Yosua pada akhirnya menerima terobosan demi terobosan, dan menerima keberhasilan di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, untuk meraih yang namanya terobosan, maka saudara dan saya memerlukan atau membutuhkan dua aspek, sama seperti apa yang sudah disiapkan oleh Yosua ketika Yosua menerima terobosan promosi keberhasilan yang datang dari pihak Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya pada hari ini, untuk saya meraih terobosan, saya yakin dan percaya teman-teman di Facebook, di Instagram, di YouTube bisa mengikuti apa yang saya arahkan. Sama-sama katakan dengan saya, untuk saya meraih terobosan, maka saya harus mempersiapkan dua aspek di dalam kehidupan saya. Nah, apa aspek-aspek itu? Atau apa kedua hal aspek tersebut? Aspek yang pertama adalah persiapan kita. Sama-sama katakan dengan saya, persiapan saya. Nah, dalam persiapan saya ini bisa dimaknai dengan our time. Inilah waktunya kita. Inilah kesempatannya saudara dan saya. Oleh karenanya, dalam hal apapun, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam berbisnis, dalam pelayanan, dalam studi sekolah, dalam segala aspek kehidupan kita sebagai manusia, untuk meraih terobosan, untuk meraih keberhasilan, maka saudara memerlukan dua aspek. Aspek yang pertama adalah persiapan. Saudara dan saya harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik-baik. Bahkan dengan sangat matang. Tidak boleh saudara dan saya mempersiapkan segala sesuatunya dengan cara yang asal-asalan atau dengan cara yang ya udah seperti ini aja persiapan saya. Kenapa tidak boleh? Nanti saya akan jelaskan di penjelasan saya berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, aspek yang kedua adalah selain persiapan yang matang, maka saudara dan saya juga harus mempersiapkan dan harus menerima perkenanan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, perkenanan Tuhan. Nah, perkenanan Tuhan berbicara tentang His time, in His time, waktunya Tuhan. Jadi ada waktunya saudara dan saya, ada juga waktunya Tuhan. Nah,
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, perlu saudara dan saya ketahui dan perlu saudara dan saya juga menyadarinya bahwa yang namanya persiapan tanpa disertai oleh perkenanan Tuhan, maka itu semua akan menjadi tindakan yang sia-sia. Artinya kita boleh saja mempersiapkan segala sesuatunya. Kita boleh saja mempersiapkan diri kita cantik-cantik, baik-baik, rajin, bangun pagi-pagi, dan kita giat, berjerih lelah, dan lain sebagainya. Tetapi tanpa perkenanan Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Maksudnya apa akan menjadi sia-sia? Contoh, kalau saudara hanya mempersiapkan persiapan, misalkan bangun pagi, kerja dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam, sampai jam 8 malam, sampai larut malam. Saudara akan berhasil nggak? Saudara akan kaya nggak? Saudara pasti akan berhasil, saudara pasti akan kaya. Karena hukum tabur tuai tidak bisa diintervensi oleh Tuhan. Tuhan menghormati hukum yang namanya tabur tuai. Kalau saudara menabur, mempersiapkan waktu yang terbaik, saudara akan kaya. Loh, kenapa bisa menjadi sia-sia? Sia-sia, kata firman Tuhan begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, sampai kamu kerja larut malam, karena Tuhan memberkati orang-orang yang dicintainya pada saat mereka tidur. Oh, kalau kayak gitu tidur aja dong pastor, Pak Gembala, Pak Pendeta. Enggak juga, itu namanya tidak bijaksana, itu namanya kurang pandai, atau alias kata lainnya bodoh, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita memang harus mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi persiapan tanpa perkenanan Tuhan, saudara akan gagal. Saudara akan gagal. Berhasil gak? Saudara akan berhasil. Punya duit gak? Saudara akan tetap punya duit, karena hukum tabur tuai gak bisa didilit sama Tuhan. Siapa yang rajin, dia yang kaya. Itu hukum tabur tuai. Tetapi tanpa perkenanan Tuhan, kekayaan saudara, kekayaan saya akan menjadi masalah dan malapetaka. Waktu kaya kita mulai selingkuhin istri kita. Waktu kita kaya kita udah lupa sama anak-anak kita. Waktu kita kaya kita ngelawan sama orang tua kita. Muka orang tua kita diomongin sama mulut kita sendiri. Kita marahin sama mulut kita sendiri. Kita timpuk orang tua kita dengan uang. Adik-adik kita, cici kita, koko kita, keluarga kita yang belum kaya. Terus kita mendapatkan kekayaan karena persiapan kita yang sudah matang tanpa anugerah. Kita hanya akan bikin kesalahan demi kesalahan di dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, persiapan itu penting. Sama-sama katakan dengan saya, persiapan itu penting. Sama seperti gereja saya lah, gereja kami JCC. Kami mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan gedung untuk tempat ibadah, mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi saya berani jamin, saya berani yakin karena saya baca firman-Nya. Ketika persiapan kami tanpa perkenanan Tuhan, persiapan kami hanya akan jadi sumber malapetaka dan sumber masalah. Kami akan bertengkar satu dengan yang lain. Kami akan merasa kamilah yang membangun, sayalah yang membangun, sayalah yang membesarkan gereja ini. Nah, itulah persiapan yang tanpa perkenanan. Persiapan tanpa perkenanan, dia akan cenderung mengungkit dirinya sendiri. Kan saya yang udah kerja keras, kan saya yang bangun pagi hari, saya kerja seharian, kalau saya kaya saya wajar dong. Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya harap saudara mengerti firman yang saya sampaikan pada hari ini. Siapapun kita, baik dalam dunia bisnis, pelayanan, persiapan yang tanpa perkenanan Tuhan, hasilnya akan tetap kaya, hasilnya akan tetap berhasil, sama-sama akan mengalami terobosan, tetapi terobosan yang akan membawa masalah serta malapetaka. Istri udah bangun pagi menjadi wanita karir. Nggak salah jadi wanita karir, Bu. Tapi menjadi wanita karir pada akhirnya kurang ajar terhadap suami, melawan suami, menginjak harga diri suami. Itu kejahatan di mata Tuhan. Dan tanpa ibu-ibu sadari, ibu akan ditunggangi oleh iblis. Ibu akan ditunggangi oleh setan untuk menjadi superwoman yang untouchable. Semuanya karena saya, semuanya karena saya, semuanya karena saya. Padahal kalau kita bisa sadari, kalau kita bisa ini dan itu, semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita bisa kaya, kalau pelayanan kita bisa berhasil, kalau hidup kita bisa memiliki rumah mewah, rekening deposito yang puji Tuhan lumayan banyak, itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, yang namanya persiapan tanpa disertai oleh perkenanan Tuhan, maka itu semua akan menjadi tindakan yang sia-sia.
Yang kedua yang perlu saudara dan saya ketahui dan sadari adalah sebaliknya. Yang namanya perkenanan Tuhan, tanpa adanya persiapan yang matang dari diri kita sendiri nih, maka hal tersebut hanya akan menghasilkan rasa malu. Percaya nggak saudara? Perkenanan Tuhan nih, perkenanan Tuhan tiba-tiba datang kepada saudara dan saya, tetapi saudara dan saya tidak memiliki persiapan. Nah, hal demikian hanya akan mendatangkan rasa malu. Rasa malu bagi siapa? Rasa malu bagi diri kita sendiri. Rasa malu juga bagi Tuhan yang memberikan perkenanan itu. Kok bisa? Bisa. Contoh. Misalkan, tiba-tiba saya diundang oleh salah satu gereja di Spanyol, ya, untuk mengadakan event KKR. Terus saya nggak bisa bahasa Inggris, terus saya juga nggak bisa bahasa Spanyol, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Terus saya bilang, oke, saya siap dipercayakan untuk melayani firman Tuhan di Spanyol KKR. Nah, KKR di Spanyol yang hadir 200.000 orang di lapangan Santiago Bernabeu, Real Madrid, katakan seperti itu. Ini kan satu perkenanan yang luar biasa. Tiba-tiba sayanya nggak bisa bahasa Inggris, sayanya nggak bisa bahasa Spanyol. Tapi kan pastor bisa pakai bahasa Indonesia, nanti ditranslate. Iya, emang bisa. Terus selama di Spanyol, selama saya pergi ke Madrid, kan saya hadapin pelayan-pelayan bule, Bapak Ibu. Harus bahasa Inggris. Kalau saya nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Spanyol, itu akan mempermalukan diri saya sendiri dan mempermalukan nama Tuhan. Oh, ini pendeta, ternyata pendeta yang kapasitasnya cetek, cemen. Itu tandanya kita mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan nama Tuhan. Ada banyak orang hanya ingin sekedar kaya, usahanya berhasil, bisnisnya berhasil. Tapi mentalnya, karakternya belum dipersiapkan secara matang. Ketika dia diberikan perkenanan kekayaan, popularitas, kedudukan, jabatan, serta hal-hal mewah lainnya, maka dia hanya akan cenderung memalukan namanya sendiri dan juga mempermalukan nama Tuhan. Ketika dia sudah diangkat Tuhan, di atas dia akan menjadi orang yang arogan. Dia akan menjadi orang yang sombong. Dia akan menjadi orang yang merasa diri paling benar sendiri. Dia akan menghina semua orang yang ada di sekitarnya. Dia nggak akan terima nasihat dari orang lain, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tetapi ketika persiapan kita matang, ketika kita mendapatkan perkenanan, maka kedua-duanya ini akan menjadi hal yang luar biasa. Kita akan mempermuliakan nama Tuhan dan nama kita akan dicatat lewat mulut kehidupan orang lain. Justru orang ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, persiapan kita haruslah matang. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, persiapan saya harus matang. Makanya saya sangat mempersiapkan diri saya. Mumpung lagi COVID-19, pandemik, semua negara semi-lockdown dan ada yang di lockdown. Tetapi saya percaya ketika pintu lockdown ini sudah dibuka Tuhan, ketika saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, saudara nanti akan kaget sendiri. Saya sudah mempersiapkan diri saya, matang-matang, baik-baik. Ya saudara ya, saya senang saya dipercayakan Tuhan melayani di Indonesia kurang lebih 18 sampai 17 tahun. Saya senang sekali saudara, karena saya lahir di Indonesia, saya melayani di Indonesia. Saya punya cita-cita sama Tuhan. Saya ingin mengakhiri hidup saya nanti di luar negeri pada masa tua saya. Berarti saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. At least, saya harus bisa bahasa Chinese kalau saya mau tinggal di Chinese pada akhirnya masa tua saya. Atau kalau nanti saya ingin tinggal di Inggris, saya harus mempersiapkan bahasa Inggris saya dengan baik dan benar. Saya sedang mempersiapkan segala sesuatunya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya bersyukur, saya akan mengenang bagaimana saya dibesarkan. Saya oleh Tuhan dipercayakan pelayanan-pelayanan di Indonesia. Tiba saatnya nanti saudara dan saya akan berjumpa dengan saya di pelayanan-pelayanan di negara saudara masing-masing. Saya sedang mempersiapkan diri saya Bapak Ibu Saudara untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi jemaat-jemaat Tuhan. Oleh karenanya persiapan kita haruslah matang, karena ketika persiapan yang matang berjumpa dengan perkenanan Tuhan, maka keduanya akan menghasilkan terobosan dan keberhasilan dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari sisi kiri adalah persiapan kita,
Dari sisi kanan adalah perkenanan Tuhan. Dan nanti dia akan berjumpa di tengah-tengah, saudara. Dan ini akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bisnis saudara akan mempermuliakan nama Tuhan. Pelayanan saudara akan mempermuliakan nama Tuhan. Rumah tangga saudara akan mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan keluarga rumah tangga kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Seluruh aspek hidup kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Saya sedang mempersiapkan diri saya baik-baik untuk satu pekerjaan Tuhan yang sangat amat besar. Saya sedang mempersiapkan itu, saudara. Dan saya yakin tahun 2021 ini adalah tahun di mana saya akan mengingat saya sedang mempersiapkan. Dan saya mengingat tahun 2022 Tuhan memberikan visi bagi kami, bagi saya adalah tahun peningkatan. Setelah saya persiapan, saya akan ditingkatkan oleh Tuhan. Kepercayaan pelayanan dan lain sebagainya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, persiapan dan perkenanan Tuhan, keduanya sangatlah penting dalam kehidupan kita. Sama-sama sekali lagi katakan dengan saya harus mempersiapkan diri saya. Semuanya yang di Instagram sama-sama katakan dengan saya harus mempersiapkan diri saya. Yang di Facebook dan juga yang di YouTube, saya harus mempersiapkan diri saya. Dan saya juga membutuhkan perkenanan Tuhan. Karena ketika persiapan berjumpa dengan perkenanan Tuhan, maka kemuliaan nama Tuhan akan dinyatakan melalui kehidupan kita dan seluruh aspek kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Saya masuk inti khotbah saya pada hari ini. Saudara, dalam meraih terobosan, Yosua memiliki persiapan yang matang serta juga mendapatkan perkenanan Tuhan. Yosua tidak tiba-tiba dipercaya Tuhan lewat Musa. Enggak. Yosua mempersiapkan dirinya. Mari kita lihat, saudara. Persiapan matang Yosua. Yang pertama inilah persiapan matang Yosua. Bilangan pasal 11 ayat 28. Lihat ya Bapak Ibu ya. Persiapan matang Yosua dikatakan demikian. Lalu Yosua anak Nun yang telah melayani Musa. Lihat ya. Yang telah melayani Musa sejak masih muda. Menjawab dan berkata, Tuhanku Musa, hentikanlah mereka. Bible mencatat bahwa Musa memiliki abdi bernama Yosua. Yosua mulai melayani Tuhan sejak masih muda. Yosua mempersiapkan dirinya benar-benar pada saat usia dia masih muda. Nah, kalau bisnis saudara ingin berhasil, persiapkanlah dari masa muda. Tekunilah dari masa muda. Kalau saudara ingin menjadi pengusaha yang berhasil, entrepreneur yang berhasil, businessman yang berhasil, dari masa muda persiapkan. Dan bidik itu baik-baik. Saya mempersiapkan diri saya dalam pelayanan ini dari masa muda saya. Saya diomongin banyak orang, Bapak Ibu. Wah, ntar gedenya jadi pendeta tuh anak. Bodoh amat, saudara. Pokoknya saya persiapkan masa muda saya untuk Tuhan. Karena ketika di usia-usia tertentu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah siap. Saya sudah siap untuk melayani-Mu. Saya siap Tuhan. Sama seperti Yosua. Jadi persiapan matang Yosua adalah dia mempersiapkan dirinya sejak masa muda. Dan ketika Yosua tetap fokus dengan persiapannya yang matang, maka perkenanan Tuhan itu pada waktunya. Oleh karenanya di nats yang lain dikatakan demikian. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Bilangan 27 ayat 18. Inilah perkenanan Tuhan atas Yosua bin Nun. Dikatakan demikian. Lalu Yahweh berfirman kepada Musa, panggillah Yosua anak Nun. Lihat ya, seseorang yang padanya ada roh kepemimpinan. Kok bisa ada roh kepemimpinan? Karena Yosua selalu melihat pemimpinnya Musa. Selalu ada di dekat Musa. Dia tidak jauh-jauh dari Musa. Yosua bukan anak karbitan. Dia tahu pemimpinnya Musa bukan Harun, bukan Miriam. Dia dekat sama Musa. Dia lihat bagaimana Tuhan bicara kepada Musa, bagaimana Tuhan memerintahkan Musa. Yosua mengamati dengan baik, Yosua mengamati dengan teliti, bahkan Yosua tidak lari, tidak undur di mana Musa berada, di situ Yosua berada. Seseorang yang padanya ada roh kepemimpinan, lalu tumpangkanlah tanganmu ke atasnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yesus berkata demikian dalam Bible.
hanya petani yang siaplah, yang sudah membajak lahannya, sawahnya, yang ketika nanti hujan itu turun, dia akan menerima panen raya. Amin. Kalau petani-petani yang senang tidur, petani-petani yang gak mau ngebajak, ketika nanti hujan turun, bukannya mereka menyediakan tempat untuk menanam padi dan lain sebagainya, tetapi mereka hanya menyiapkan kubangan untuk menampung banjir air. Oleh karenanya persiapkanlah baik-baik hidup saudara. Kalau saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi abdinya Tuhan, pelayan Tuhan, siapkan diri saudara baik-baik. Siapkan itu. Kalau saudara dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pengusaha, siapkan diri saudara baik-baik. Mulai lihat YouTube channel seorang pengusaha-pengusaha lainnya. Baca firman Tuhan, banyak pengusaha-pengusaha hebat dalam firman Tuhan. Ada tokoh yang namanya Ishak, dia pengusaha yang luar biasa. Lihat baik-baik Bapak Ibu Saudara sehingga kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Saya mempersiapkan diri saya baik-baik saudara. Dan saya tinggal menantikan perkenanan Tuhan tiba. Dan saya percaya perkenanan itu sudah dekat atas hidup saya. Atas gereja ini. Sudah semakin dekat. Kalau sudah semakin dekat, itu berarti yang namanya keberhasilan, kelimpahan, kemakmuran, damai sejahtera, sukacita akan menjadi bagian milik saya yang sudah Tuhan siapkan, yang sudah saya persiapkan juga. Tuhan siapkan berkatnya dari sorga untuk saudara dan saya, tetapi Tuhan juga mau kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk menerima berkat Tuhan dengan baik dan benar. Karena kalau kita sudah siap menerima berkat Tuhan, kita sudah persiapkan diri kita, waktu kita diberkati uang ratusan juta, waktu kita diberkati uang miliaran rupiah, kita tidak mencuri uang perpuluhannya Tuhan. Kita tidak menjadi maling saudara, kita tidak menjadi orang yang jahat. Kok Pak Pendeta mulutnya kasar saya dibilang maling? Betul maling, betul pencuri. Karena perpuluhan itu miliknya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Bible mengatakan, kembalikanlah perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Bukan memberi loh ya. Bedakan persembahan, bedakan perpuluhan. Kalau persembahan, saudara dan saya hanya dihimbau untuk memberi dengan hati penuh ucapan syukur, dengan sukarela. Bukan dengan paksa. Beri kepadamu maka akan diberi, satu takaran yang akan dipadatkan, digoncang-goncangkan hingga meluap dan limpah keluar. Tetapi beda untuk perpuluhan. Tuhan berkata, kembalikan perpuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Kemana? Ke JCC? Boleh. Ke gereja B? Boleh. Ke gereja C? Boleh. Pokoknya rumah Tuhan, merek gerejanya apapun, itu rumah Tuhan saudara. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu kita diberkati, kita gak jadi pencuri. Lagian saudara, ketika saya diberkati 1 miliar sama Tuhan, saya harus kembalikan 100 juta milik Tuhan lewat tanda perpuluhan. Gak ada ruginya saudara. Karena ketika 900 juta saya pakai habis, kan pasti nanti saya minta lagi sama yang kasih saya. Tuhan, 900 juta kemarin udah habis, saya udah beli mobil 1, beli rumah 1, DP. Terus sisanya buat dipakai istri, jalan-jalan, beli baju, beli HP dan lain-lain. Udah habis nih Tuhan, kasih lagi. Ya kan saudara? Kita kan pasti akan minta lagi. Apa gak malu waktu 900 jutanya udah habis, terus 100 jutanya kita embat juga, terus kita datang lagi ke Tuhan. Tuhan saya mau diberkati lagi dong, kata Tuhan. Mau berapa? 1 miliar lagi, terus lupa lagi. Tuhan sih gak akan hukum kita, gak akan ada belalang pengerip, gak ada belalang peloncat, gak akan ada kutuk ketika saudara tidak mengembalikan perpuluhan, gak akan ada kutuk saudara. Kok bisa sih pastor ngomong gak akan ada kutuk? Ya karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kutuk ketidaktaatan kita dalam mengembalikan perpuluhan, Yesus sudah tanggung. Udah tanggung. Tinggal saudara dan saya menyadari, kalau saya tidak mengembalikan, saya orang yang jahat. Saya orang yang gak tahu diri. Karena nanti ketika berkatnya habis, saya pasti akan minta lagi. Saya pasti akan ketemu orang yang sama lagi. Betul gak saudara? Kita akan ketemu Yesus lagi. Masa sih kita udah dikasih makan, kasih tidur, kasih semua-muanya, kita gak ngembaliin. Nah,
Saudara, saya masuk inti khotbah saya. Kunci Yosua meraih terobosan. Ada beberapa hal. Coba lihat Yosua pasal 1 ayat 6. Kunci Yosua dalam meraih terobosan. Yosua pasal pertama ayat 6. Jadilah kuat dan berani, karena engkau akan memimpin bangsa ini mewarisi negeri yang telah aku janjikan dengan sumpah kepada para leluhur mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kunci Yosua dalam mengalami terobosan adalah Yosua menguatkan dirinya dalam segala hal. Yosua nggak mau pusing sama ucapan orang lain. Lo apa nggak rugi, masih muda udah melayani Tuhan? Udah gedenya mau jadi apa? Jadi pendeta itu susah, miskin, nggak punya apa-apa. Karena omongan-omongan orang imannya goyang. Karena omongan-omongan orang imannya berpaling. Sehingga dia mencari uang-uang receh. Gaji-gaji receh. Yang padahal Tuhan sudah bilang, aku akan memberikan engkau tanah yang berlimpah susu dan majunya. Ada kekayaan di sana, ada berkat, ada warisan di sana. Tuhan udah siapkan. Tapi seringkali kita tergoda dengan apa yang kita lihat. Oh, dia udah kaya loh, dia udah sukses loh, dia udah berhasil loh, dia udah jadi ini, udah jadi ini. Iya, mereka berhasil karena mereka rajin. Tapi kalau nggak ada perkenanan Tuhan, keberhasilannya sementara. Kekayaannya sementara. Hari ini terkenal, besok redup. Hari ini kaya, besok bangkrut. Karena hidup ini nggak ada yang tahu sampai kapan. Until when. Nggak ada yang tahu, saudara. Tapi Yosua menguatkan dirinya dalam segala aspek. Saya percaya kalau saya ikut Tuhan lewat Musa, saya akan menerima bagian. Bahkan maaf ya, Musa pun tidak menerima bagian apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi yang didapatinya adalah Yosua menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia terima semua warisan, dia terima segala kelimpahan. Ke-10 pengintai, ke-10 suku Israel tidak menerima. Yang menerima hanya Yosua dan Kaleb bin Yefne. Oleh karenanya saudara gak usah pusing dengan orang lain. Persiapkan diri saudara. Jadilah kuat. Kuatkan dirinya dalam segala aspek. Itulah Yosua saudara. Saya juga gak mau pusing. Orang mau bilang, wah Pastor Verona udah gila. Mau bangun gereja 25.000. Mau bangun Christ Kingdom di Indonesia. Izinnya dari mana? Uangnya dari mana? Beli tanahnya aja 500 miliar. Belum bangunnya. Duit dari mana? Punya triliunan, duit dari mana? Terserah saudara mau ngomong apa. Pokoknya nanti ketika saudara ada gereja itu saudara masuk. Saudara akan didakwa oleh Roh Kudus. Lihatlah. Orang yang hidup dalam iman, orang hidup dalam firman Tuhan. Tidak akan dipermalukan. Itulah dakwaan Roh Kudus. Dakwaan Roh Kudus adalah menyadarkan kita. Bahwa orang yang berjalan bersama dengan Tuhan mencucurkan air mata. Dia tidak akan mendapatkan malu. Memang awalnya pertengahannya dibuat malu sama orang. Tetapi di end of the day, Tuhan memberikan rasa malu itu. Mengubah rasa malu itu menjadi kemuliaan di tangannya. Orang meragukan, ya siapa sih Yosua? Kacungnya Musa. Tetapi semua orang Israel, bahkan Harun, nabinya bangsa Israel sama Miriam, nabiahnya Israel. Pasti waktu Musa mati, wah gue nih yang akan memimpin nih. Wah gue nih yang akan menggantikan Musa nih. Nggak dipilih saudara. Nggak dipilih. Jabatan boleh tinggal jabatan. Pengalaman boleh tinggal pengalaman. Kalau saudara tidak mempersiapkan preparation segala sesuatunya dengan baik, saudara nggak akan kepilih. Dapat anugerah nggak? Dapat. Saudara tetap dipelihara. Saudara tetap diberi makan. Saudara tetap diberkati. Tetapi untuk kepercayaan besar, saudara nggak akan dipercayakan. Karena hanya orang-orang yang mempersiapkan dirinya yang mendapatkan kepercayaan besar. Makanya bodohlah saudara dan saya, bodohlah kita kalau kita ngiri sama orang yang, Tuhan dia nggak ngapa-ngapain tuh, jalan-jalan, bikin sosial media, bikin bikin instastory, lagi di sini. Masa sih saudara iri sama orang yang masa depannya nggak berhasil? Bagaimana sih saudara? Masih saudara iri sama orang yang masa depannya akan hancur-hancuran? Pak, tapi kan Tuhan memberikan berfirman dalam firman-Nya, aku memberikan rancangan damai sejahtera hari depan penuh harapan. Iya, kalau saudara nggak persiapkan dari sekarang, walaupun Tuhan sudah berfirman, engkau sedang membenturkan firman Tuhan
dengan kemalasan kita. Dan maafkan saya, saudara tidak akan pernah berhasil. Karena hidup ini punya aturannya. Aturan dunia, tabur tuai. Aturan Tuhan, siapa yang mempersiapkan, aku berikan perkenanan. Amin, saudara. Makanya saya nggak iri. Saya nggak iri, dulu saya dikatain sama teman-teman saya. Waktu saya umur 20, 21, 22 ya. Saya kan udah menyerahkan diri buat Tuhan. Saya udah nyerahin diri buat Tuhan. Ya si Verona, tiap minggu ke gereja, mau jadi pendeta kali loh. Mau jadi pendeta kali dia. Saya bilang dalam hati, Tuhan amin. Ucapan mereka jadi sama saya. Benar jadi, saudara. Saya nggak berharap jadi pendeta loh. Tapi banyak orang-orang yang mencemooh saya. Dia ke gereja mulu tiap minggu, udah nggak nongkrong-nongkrong lagi. Udah nggak main-main lagi, udah nggak gabung-gabung sama kita lagi, so suci. Benar, saya disucikan sama Tuhan, saudara. Jadi biarlah orang berkata apa, iman mereka, perkataan mereka itu jadi sama kita. Karena perkataan mereka positif kepada kita. Hanya saja saya menguatkan diri saya. Wah, saya dijauhi sama teman-teman saya, Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Perlahan tapi pasti. Hari ini, saudara, hari ini. Semua orang-orang yang seangkatan, seumuran sama saya. Maafkan saya. Ada yang mati karena narkoba. Ada yang di dalam penjara. Ada yang rumah tangganya bercerai, hancur-hancuran. Ada yang hidupnya sakit-sakitan. Ada yang hidupnya miskinnya minta ampun, saudara. Aduh, kalau saya lihat, saya usap-usap dada dan saya bersyukur. Praise the Lord. Kalau aja dulu saya iri sama orang-orang itu dan saya ikut bergabung sama barisan itu. Nongkrong tiap hari, ngomongin orang tiap hari, bergaul gak bener tiap hari. Hari ini tidak akan pernah ada yang namanya Jesus Christ Church. Tidak akan pernah ada yang namanya jemaat-jemaat online. Tidak akan pernah ada yang namanya followers. Gak akan pernah. Karena hidup saya gak berarti apa-apa. Saya persiapkan ini dari saya masih muda, saudara. Saya dibilang gila sama keluarga saya. I don't care about them. Saya gak peduli. Kakak saya bilang, wah ini orang gila. Si Verona tuh gila. Adik-adik saya mentertawakan saya. Om-om saya mentertawakan saya. Saya kuatkan diri saya. Tuhan, saya percaya Tuhan yang memanggil saya. Tuhan yang meminta saya untuk melayani Tuhan. Tuhan yang menyertai saya. Saya yakin di ujung sana saya akan mendapatkan kemuliaan. Menggantikan hinaan pada saat ini. Dan puji Tuhan saat ini, saudara. Semua orang-orang yang menghina saya. Menggeleng-gelengkan kepala. Kok bisa ya si Verona punya kenalan orang-orang hebat? Kok bisa si Verona bisa sampai ke sini, ke sini, ke sini? Kok bisa dia punya gereja ya? Duitnya dari mana ya? Cukongnya siapa? Orang kayanya siapa? Donaturnya siapa? Saya jawab ya. Siapa cukong saya? Siapa donatur saya? Namanya Yesus Kristus. Nggak ada cukong saya namanya Abun. Nggak ada. Nggak ada cukong gereja saya atau saya namanya Siska. Nggak ada, saudara. Tidak ada nama manusia satupun yang menjadi cukong saya di gereja ataupun di kehidupan saya pribadi. Cukong saya cuma satu. Donatur saya cuma satu. Penyumbang gereja dan hidup saya cuma satu. Namanya Yesus Kristus. Dan dia tidak pernah berubah. Dan dia tidak pernah terlambat untuk mendonasikan dananya. Memberkati diri saya dan gereja saya. Apa saya pernah gak punya duit? Pernah, saudara. Tapi saya tidak pernah mau menyerah. Karena saya tahu Yesus adalah Immanuel dalam hidup saya. Amin. Perjumpaan dengan Yesus itu penting. Ini bukan hanya saya khotbahkan. Saudara boleh tanya ke seluruh tim penggembalaan JCC. Saya tidak pernah begini, saudara. Bapak Ibu minta duit dong, Bapak Ibu sumbang saya dong. Saya kan udah melayani hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu. Masa sih Bapak Ibu tega nggak transfer saya pribadi, transfer gereja melulu? Enggak, saudara. Saya percaya kalau gerejanya sudah gendut, sayanya nggak mungkin dibiarin. Amin. Karena semua berjalan seiringan. Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Apa saja yang kita perlukan. Hanya saja kuatkan dirimu dan teguhkanlah hatimu. Kata Yosua. Lewat firman Tuhan ini. Yang kedua, kunci Yosua dalam meraih terobosannya. Lihat Yosua pasal pertama ayat 7a. Dikatakan demikian. Hendaklah engkau sungguh-sungguh menjadi kuat dan berani. Tuh sekali lagi diulangin. Bertindaklah dengan hati-hati sesuai segala hukum yang telah diperintahkan hambaku Musa kepadamu. Jadi yang kedua kunci keberhasilan Yosua dalam meraih terobosan adalah Yosua hidup dengan firman Tuhan.
Yosua nggak hidup dengan perkataan orang lain. Yosua hidup dengan firman Tuhan. Saudara ya, hari-hari ini adalah akhir zaman. Hari-hari ini adalah akhir zaman. Kita bukan hanya ada di gerbang pintu akhir zaman, tetapi kita sudah masuk dalam pintu, melewati pintu gerbang akhir zaman. Kita sudah ada di akhir zaman. Saya nggak ngerti kalau orang Kristen, orang percaya tidak hidup dengan firman. Saya nggak ngerti, saudara. Kalau saudara dan saya tidak hidup sesuai dengan firman, tidak hidup dengan firman, tidak mau baca firman, ini membahayakan bagi jiwa kita. Jiwa kita sedang terancam dengan bahaya. Apa contohnya? Contohnya waktu Yesus setelah dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus, Yesus dibawa ke bukit pencobaan, di sana Yesus dicobai. Dicobai dengan apa, saudara? Dicobai dengan firman Tuhan. Ada tertulis, jika engkau benar putra Elohim, ubahlah batu ini menjadi roti. Saudara, Yesus nih ya, dicobai sama firman. Bagaimana saudara sama saya? Nggak suka baca firman. Nggak suka intim sama firman. Waktu iblis mencobai kita, aduh, kita akan jatuh saudara, kita akan kecewa sama Tuhan, sekecewa-kecewanya. Kok Tuhan begini sih? Ninggalin saya sih? Kok gak berkati saya sih? Katanya ikut Tuhan berkelimpahan. Iya, tapi saudara gak hidup dalam firman. Karena iblis selalu mencobai Tuhan dan mencobai manusia dengan firman. Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan firman. Kalau engkau benar putra Elohim, jatuhkanlah dirimu dari tempat yang tinggi ini. Kan nanti ada malaikat yang menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk batu. Yesus juga balas, ada tertulis jangan cobai Tuhan Elohimmu. Nah, kalau manusia gak suka baca firman, waktu dia lagi jalan-jalan di atas jembatan penyeberangan, tiba-tiba iblis mengintimidasi. Hidup kamu susah, hidup kamu miskin, suami kamu udah kasar, udah punya perempuan lain. Loncat dari apa namanya trotoar ini, dari tangga penyeberangan ini, karena kita nggak punya firman. Akhirnya kita beneran loncat, makanya nggak heran banyak orang Kristen yang mati, bunuh diri, loncat dari lantai 12, loncat dari lantai 13, karena nggak ada firman di hatinya. Contoh lagi nih, manusia yang dicobai selain Yesus. Hawa. Dia datang tiba-tiba dia berkata, bukankah Tuhan berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan? Bayangin, saudara. Bible mencatat iblis adalah bapa dari segala dusta. Dialah yang menyerang manusia, dia menyerang Tuhan dengan kedustaan yang dia ciptakan. Dari mana dusta itu timbul? Dari hatinya sendiri. Karena iblis adalah pendusta. Tuhan gak ngomong semua pohon dalam taman ini gak boleh kamu makan. Justru sebaliknya. Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan ya. Kecuali yang itu tuh. Tapi iblis mencobai manusia. Dia bilang begini, bukankah Tuhan berfirman semua pohon dalam taman ini gak boleh dimakan? Ayo saudara, kalau saudara gak ngerti firman jawabnya apa? Hawa gak ngerti firman saudara. Gak baca firman, gak dengar firman. Padahal Tuhan sudah berfirman, jangan dimakan ya. Kalau dimakan nanti kalian mati. Kalian terusir, kalian begini. Hawa karena gak ngerti firman, dia terima tuh firman setan. Akhirnya dia bilang begini, iya ya, buah itu memberikan makna dan arti, lagi pula enak dilihat dan sedap kelihatannya. Makan, habis, kelar. Makanya banyak orang mati, banyak orang bunuh diri, nggak kuat. Aduh Pak, usaha saya berat Pak, ekonomi lagi ancur-ancuran Pak. Degradasi ekonomi di mana-mana sudah dimulai Pak. Aduh Pak, nyari uang susah, karena nggak tahu firman, akhirnya ngomongnya asal-asalan. Yosua hidup dengan firman. Waktu Yosua disuruh Tuhan lewat Musa mengintai tanah Kanaan yang penuh dengan susu, madu dan kelimpahannya, ke-10 pengintai lainnya nggak punya firman dalam hatinya.
Mereka bilang di sana ada orang Amalek, di sana ada orang enak, gede-gede, besar-besar, raksasa-raksasa. Kita kayak belalang bisa dilahap seketika dan kita bisa kalah. Tapi Yosua merobekkan bajunya. Dan dia berkata, enggak, kita akan menguasai tempat itu. Karena Tuhan berfirman, kalau Yahweh yang menyertai kita, kalau Yahweh yang beserta dengan kita akan pukul kalah mereka. Dan tahu apa yang terjadi? Yosua menerima berkat itu. Yosua menghancurkan semua negeri Kanaan. Dan dia menerima warisan dari Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin diberkati, kalau saudara dan saya ingin mengalami terobosan, pastikan bisnismu, pastikan rumah tanggamu, pastikan seluruh hidup kita sesuai dengan firman. Waktu setan bilang di telinga kita, lo kan gak berhasil. Orang-orang udah berhasil tuh, orang itu tuh, udah kerja, mewah, punya mobil gini. Saya akan ngomong sesuai firman, semua indah pada waktunya Tuhan. Tuhan, saya gak akan pernah berdusta. Efesus 3 ayat 20 dikatakan, dia akan mengerjakan jauh lebih dari apa yang saya pikirkan dan saya doakan. Dan itu pasti terjadi. Kapan? I never know. Tapi satu yang tahu hal, dia pasti menepati. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, kunci Yosua meraih terobosan. Nanti saya minta pemusik main sedikit. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah aku telah memerintahkan engkau, jadilah kuat dan berani. 3 kali Tuhan berfirman ini. Janganlah takut atau berkecil hati, karena Yahweh Elohimmu, kecilin sedikit, menyertaimu di segala tempat kemana engkau pergi. Yang ketiga, kunci Yosua meraih terobosan, Yosua selalu menyadari penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Yosua nggak hidup dengan fakta yang ada. Oke, faktanya sekarang lagi susah. Oke, faktanya rumah tangga kita lagi bermasalah. Oke, faktanya dagangan kita belum laku. Oke, faktanya kita sudah berjuang tetapi kita belum menerima yang terbaik. Oke, faktanya sehari ini rumah tangga mama papa kita sedang diambang perceraian. Oke lah, semua itu fakta-faktanya. Tetapi kita bisa belajar dari Yosua pada hari ini. Yosua nggak hidup dengan fakta dunia, tapi Yosua hidup dengan perkataan Tuhan. Yosua hidup menyadari Tuhan itu menyertai. Yosua bilang begini, aku menyadari bahwa Yahweh Elohim nenek moyangku menyertai kemanapun kakiku melangkah. Amin. Waktu saudara memulai bisnis, boleh aja saudara gak punya, apa tuh namanya, modal untuk usaha. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku menyadari kalau burung di udara saja Tuhan kasih makan, aku lebih dari burung Tuhan. Engkau mati bukan untuk burung, engkau mati buat saya. Aku mau melangkah tapi aku gak punya uangnya. Kasih aku hikmat. Bagaimana saya bisa melangkah dalam hidup ini, dalam bisnis ini, dalam usaha ini. Karena semua yang aku akan terima, yang akan aku capai, yang akan aku raih, aku berjanji hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku berjanji semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga aku dapat berkata kepada Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kalau saudara mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, saya dan saudara dinantikan oleh perkenanan Tuhan. Kalau perkenanan Tuhan sudah menantikan kita tanpa persiapan yang matang, siap-siaplah saudara dan saya mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan nama Tuhan. Oleh karenanya hari ini biarlah firman ini memberikan kekuatan. Selamat meraih terobosan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.